Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Mauludi Agnesia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Berikut merupakan nama anggota kelompok dari kelompok 1. Slide selanjutnya yaitu pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Karbohidrat memiliki struktur cincin furan yang beranggota 5 atau cincin piran yang beranggota 6, serta mengandung gugus hidroksil. Selanjutnya yaitu fungsi dari karbohidrat. Karbohidrat sendiri memiliki fungsi yaitu berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh manusia dan dengan menghasilkan 4 kalori per gram. Selain itu, karbohidrat juga membantu metabolisme lemak dan protein. Berikutnya yaitu klasifikasi dari monosakarida. Apa itu monosakarida? Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana. Molekulnya hanya terdiri dari beberapa atom karbon. Contoh rumus umumnya yaitu CnH2nOn. Jumlah atom H 2 kali jumlah C dan O. Dan monosakarida dibedakan berdasarkan jumlah atom karbon dan gugus fungsinya. Dibedakan menjadi aldosa, yaitu punya aldehida, dan ketosa, yaitu punya keton. Selanjutnya merupakan klasifikasi dari disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang bergabung. Dua molekul ini terikat memiliki ikatan glikosida. Ikatan ini terbentuk lewat reaksi kondenasi. Satu atom karbon dari gula pertama bereaksi dengan gugus hidroksil -OH dari gula kedua, lalu melepaskan satu molekul air H2O. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi dari polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat dengan ukuran molekul paling besar dan struktur paling kompleks dibandingkan monosakarida maupun disakarida. Terbentuk dari banyak sekali unit monosakarida yang saling berikatan, membentuk rantai molekul yang sangat panjang. Berdasarkan penyusunnya dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama homopolisakarida, yang artinya tersusun hanya dari satu jenis monosakarida saja. Yang kedua yaitu heteropolisakarida, yaitu tersusun dari beberapa jenis monosakarida yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu uji karbohidrat. Untuk uji karbohidrat ada 3 uji yang tercantum di materi yang telah kelompok kami buat. Untuk uji yang pertama yaitu uji Fehling, untuk uji yang kedua yaitu uji Molis, untuk uji yang ketiga yaitu uji Benedict. Selanjutnya yaitu hasil uji Fehling. Uji Fehling dilakukan untuk mengetahui apakah suatu karbohidrat termasuk gula bereduksi atau bukan. Prinsip kerjanya yaitu reaksi kimia yang melibatkan ion tembaga Cu2+ dalam larutan Fehling. Jika ada gula bereduksi, ion ini akan berubah menjadi endapan merah bata, yaitu dengan struktur kimia Cu2O. Untuk cara melakukan ujinya, yaitu yang pertama, campurkan larutan Fehling A ke dalam Fehling B ke dalam sampel karbohidrat yang akan diuji. Yang kedua, panaskan campuran tersebut selama beberapa menit. Dan yang ketiga, amati perubahan warna yang terjadi. Jika terbentuk endapan berwarna merah bata, artinya sampel mengandung gula bereduksi atau hasilnya yaitu positif. Jika warnanya tetap biru atau tidak berubah, artinya bukan gula bereduksi atau sampel hasilnya negatif. Berikut merupakan penjelasan dari hasil pengamatan sesuai tabel yang tercantum di dalam materi. Untuk sampel yang pertama terdapat glukosa. Warna awalnya yaitu biru kehijauan, setelah dipanaskan terbentuk endapan merah bata, yaitu dengan kesimpulan positif, berarti glukosa termasuk
Gula bereduksi. Alasannya yaitu karena glukosa memiliki gugus aldehida bebas yang mampu mereduksi ion tembaga dalam larutan Fehling. Untuk sampel yang kedua yaitu terdapat sukrosa. Warna awalnya yaitu biru, setelah dipanaskan terbentuk endapan merah dengan kesimpulan positif. Sukrosa juga memberikan hasil positif sebagai gula sederhana atau bereduksi. Untuk sampel yang ketiga yaitu amilum atau pati. Warna awalnya yaitu biru, setelah dipanaskan tetap berwarna biru, tidak terdapat endapan. Kesimpulannya yaitu negatif. Amilum bukan termasuk gula bereduksi. Alasannya yaitu karena struktur amilum adalah rantai panjang yang tidak memiliki gugus aldehida atau keton bebas, sehingga tidak bisa mereduksi larutan Fehling. Selanjutnya yaitu hasil uji molis. Uji molis merupakan uji umum untuk mendeteksi adanya karbohidrat dalam suatu sampel, baik itu gula sederhana, disakarida maupun polisakarida. Uji molis ini merupakan uji yang sangat peka, sehingga jika ada sedikit saja karbohidrat, hasilnya akan positif. Untuk langkah kerja percobaannya yaitu yang pertama, siapkan sampel. Di sini berupa 6 jenis yogurt A, B, C, D dan A, B, C, D, E, dan F. Ambil masing-masing 2 ml lalu masukkan ke tabung reaksi. Lalu tambahkan 2 tetes reagen molis, lalu kocok hingga tercampur rata. Yang ketiga, miringkan tabung reaksi dengan hati-hati, lalu tambahkan asam sulfat pekat atau H2SO4 secara perlahan lewat dinding tabung. Selanjutnya, asam sulfat akan berada di bagian bawah membentuk 2 lapisan cairan. Lalu, amati perubahan warna pada batas pertemuan kedua lapisan tersebut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, sampel yogurt A, B, C, dan E terbentuk cincin berwarna ungu di pertemuan 2 lapisan cairan. Artinya, keempat sampel ini memiliki kandungan karbohidrat. Untuk sampel yogurt D dan F, tidak terbentuk cincin ungu sama sekali. Warnanya tetap dan tidak berubah. Artinya, kedua sampel ini tidak mengandung karbohidrat atau jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak terdeteksi. Selanjutnya yaitu uji Benedict. Uji Benedict digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula bereduksi dalam suatu sampel. Gula bereduksi merupakan gula yang memiliki gugus bebas, aldehida atau keton, yang bisa mereduksi ion logam dalam reagen ini. Reagen Benedict berwarna biru karena mengandung ion tembaga, Cu2+. Jika ada gula bereduksi dan dipanaskan, warna akan berubah menjadi hijau, kuning, jingga, atau merah bata, tergantung dari jumlah gulanya. Jika tetap biru, artinya tidak ada gula bereduksi yang terkandung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.